Jadi ini hasilnya teman-teman setelah dipasang semua jadi seperti ini. Untuk melihat perbedaannya silahkan lihat video saya sebelumnya ya. Nah, di sini pipanya menggunakan pipa 3/4. Jadinya untuk menyambungkan ke RO saya perlu menggunakan konektor. Jadi ini konektornya 3/4 ke 3/8. 3/8 karena input dan output dari pompa ini 3/8. Jadi selangnya itu selang 3/8. Baru kemudian masuk ke membrannya kemarin itu kan inputnya di sini itu 1/8, jadi saya butuh konektor 1/8 untuk 3/8. Nah, ini kalau menggunakan pipa 3/8 itu pipanya itu kerasnya, jadi kalau untuk dibengkokkan itu agak sulit. Ini keras, ini dibengkokkan itu agak sulit. Jadi saya kemarin itu harusnya beli yang drat lurus ya, jadi kan bisa lurus langsung ke sini itu lurus, tapi karena ternyata saya salah beli yang bengkok ya, makanya ini agak bengkok. Ini kalau nekuknya terlalu drastis gitu ya nggak enak, terlalu kuat, ini nggak bisa dibengkokkan. Beda sama yang 3/4 ya, 3/4, 1/4 ini agak fleksibel, jadi agak enak untuk ditekuknya. Nah, jadi teman-teman setelah tadi ya masuk ini membran keluar ya. Nah, keluarannya ini jangan sampai salah nanti. Di sini saya pakai ada dua jenis. Yang pertama ini adalah tetap 1/8 dari housingnya 1/8. Ini keluarnya 3/8, yang sedangkan ini 1/4. Kenapa pakai 1/4? Karena ini saya pakai flow restriktornya, jadi penghalang alirannya itu ini 1/4. Makanya saya harus harus mencari yang konektor 1/4 masuk ke dalam sini. Nah, ini saya menggunakan 300 ya, 300 cc. Jadi ini untuk flow restriktornya. Kemudian yang hasil dari sini, hasil dari air bersih yang keluar dari membran ini langsung saya masukkan ke dalam, nah ini inputan UV. Jadi ultravioletnya saya masukkan ke sini, nanti naik ke atas, kemudian nah ini masih konektornya sama, masih pakai pipa yang lama ya. Nanti rencananya saya mau ganti juga yang 3/4 pakai selang biar enak nanti waktu pengisiannya. Jadi seperti ini. Untuk yang isi dari housing filternya silahkan dicek di video sebelumnya, ada juga yang video waktu saya membersihkan tuh saya bongkar semuanya sampai dalamnya tuh, bisa teman-teman lihat ya lebih jelasnya. Nah, ini RO ini seperti ini teman-teman. Jadinya yang keluar itu sudah air, kalau dari airnya air murni, jadi sudah tidak ada mineral ya. Ada sih sebenarnya mineral tapi kecil banget ya, jadi sudah benar-benar layak minum. Juga diklaim virus bakteri pun mati, tapi kan lebih amannya yakinnya saya tambahkan ke UV di sini ya. Nah, ini ya kalau misalkan ALRO terus nanti untuk filter selanjutnya biasanya kan ada post filter, kemudian tambahan vitamin apa itu, atau kemudian ada tambahan lah, maksudnya tambahnya kayak pH, kemudian alkali, atau semuanya untuk vitamin mineral tambahan itu bisa nanti opsional ya teman. Karena kan sementara ini dulu aja, itu nanti kedepannya ya kalau misalkan perlu ya saya tambahkan dulu. Tapi menurut saya ini hasilnya itu airnya itu rasanya juga nggak terlalu nggak terlalu beda jauh sih sama air mineral dalam kemasan tuh, nggak terlalu beda jauh hasilnya. Ya seger lah, maksudnya nggak terlalu tawar, enak, masih terasa enak di lidah. Atau mungkin karena saya memakai ini filter sebelumnya, ini pre-filternya itu banyak, jadi pre-filternya ini banyak, jadi mempengaruhi kualitas air di sini. Jadi tanpa post karbon pun rasanya sudah cukup enak lah di lidah. Nah, terus teman-teman
Jadi ini apa namanya, kalau bisa ya nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin yang sebelum masuk ke membran, ini ada yang terakhir, ini filternya kalau bisa yang bagus ya. Ini adalah filter, kalau saya itu pakai ultrafiltrasi, jadi lebih kecil dari PP, dari filter sedimen, jadi lebih kecil. Tujuannya apa? Agar ini lebih awet membrannya. Ini saya pakai membran yang 100 ya, 100 GPD. Nah, ini untuk 75. Kalau untuk sumber airnya itu saya langsung menggunakan dari pump. Jadi saya menggunakan dari PDAM. Kalau kemarin itu saya menggunakan yang dari atas ya, saya dari atas. Setelah saya coba itu ternyata tekanannya itu kurang, maka saya langsung sambung dari pipa apa namanya, sambungan pipa PDAM langsung. Jadi kalau mau lihat seperti ini teman-teman, nanti hasilnya ya. Ini saya hidupkan dulu seberapa banyak air yang keluar atau seberapa deras ya. Untuk tekanan PDAM gini, ini saya hidupkan dulu. Ini PDAM ya teman-teman. Ini, nah ini kalau masih dibuntu masih bisa ya. Ya cukup lah tekanannya segini. Nah ini saya sambungkan dulu. Nah ini sudah saya sambungkan ya teman-teman. Nah, kita hidupkan dulu ini dari PDAM masuk. Nah kemudian ini saya stop kerannya dihidupkan. Stop keran yang kedua ini langsung masuk, ini juga saya aktifkan. Air mengalir masuk. Nah di sini airnya keluar ini teman-teman. Ini ya, ini dikit sekali nih ya. Ini keluar, tapi saya belum menghidupkan pompa ya. Pompa pendorongnya belum saya hidupkan. Ini sekarang saya hidupkan pompa pendorongnya. Nah ini pipa pendorong bekerja, langsung tekan ke dalam membran. Di sini nah ini air keluarannya teman. Ya jadi sudah ada perbedaannya. Jadi kalau menggunakan tekanan PDAM langsung kecil, malah hampir nggak keluar. Kemudian pompanya dihidupkan, ini tekanannya ini besar gitu. Jadi pembuangannya besar. Ini air kotor, sedangkan air bersihnya ini teman-teman. Air bersih, ini air bersihnya. Ini air bersihnya ini langsung tersambung ya. Ini saya masukkan ke dalam ini. Bentar teman-teman, kayaknya airnya masih mengisi ke tabung UV ya. Jadi karena posisinya dari bawah ke atas. Tujuan saya masang seperti ini tuh biar bisa maksimal. Jadi sinarnya itu kena semua. Dulu kan saya pasang di sini vertikal, sekarang saya pasang secara horizontal agar apa namanya UV-nya itu bekerjanya maksimal. Nah ini untuk nunggu air dulu, masih belum keluar ya karena masih ngisi ya. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah jadi ini udah keluar teman-teman, jadi segini ya, alirannya sangat kecil ya teman-teman, sangat kecil sekali. Nah ini pembuangannya udah dapat segini, airnya baru keluar. Tapi ya itu tadi, karena harus ngisi dulu ke tabung ya, ke tabung baru naik dari ke sini. Jadi ya seperti teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngerakit sendiri ya, jadi ini ngerakit sendiri ya mesin RO ya, daripada kita beli yang langsung jadi itu. Kalau saya sih mending ngerakit sendiri karena kan lebih fleksibel, kita bisa menentukan tempatnya di mana, kemudian isinya apa saja, kemudian cari yang kualitasnya, membrannya apa namanya, kemudian pompanya, spare partnya itu yang benar-benar baik sesuai dengan budget. Atau misalkan kita pengen kualitas ya
yang bisa lah, intinya kita bisa sesuaikan, kita bisa fleksibel. Terus kemudian juga kalau ada kerusakan atau apa, kalau mesin RO itu biasanya kan mampet, bocor, nah itu kita bisa tangani sendiri karena kita tahu ya, sambil belajar lah istilahnya. Jadi ya begitu saja teman-teman, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar.